pengiriman. Jadi kita akan men-setting durasi untuk kita mengirimkan pengiriman. Lalu ada label dan filter, lalu ada template. Nah, yang penjawab saat liburan pitasan keyboard nanti saya akan sampaikan di terakhir. Ini sederhana sekali Bapak Ibu. Jadi kalau nggak keburu nanti Bapak Ibu bisa lihat di slide-nya, gitu ya. Slide ini dipersembahkan oleh Canva. Jadi saya pakai background Canva Bapak Ibu dan saya masukkan dua gambar ya, Google Workspace for Education sama Gmail di kanan bawah. Seperti itu. Jadi artinya memang ini slide ini dibuat khusus untuk Gmail gitu ya. Lanjut. Nah, kita masuk ke tampilan muka. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa sambil lihat juga tampilan Gmail Bapak Ibu kayak gimana. Ini tampilan email saya. Nah, tampilan email saya seperti ini gitu ya. Saya pakai dark mode gitu ya. Saya pakai tema gelap gitu ya. Lalu kalau Bapak Ibu lihat mungkin ada yang berbeda secara major gitu ya, di bagian-bagian besar langsung oh kok beda kok, atau mungkin di bagian-bagian kecil juga nanti Bapak Ibu akan lihat ada beberapa yang beda. Nah, dari tampilan ini saya akan coba jelaskan gitu ya beberapa bagiannya biar kita familiar. Jadi nanti pas kita masuk ke detail-detail Bapak Ibu kebayang gitu ya. Anton, maaf, ukuran besar tulisannya bisa digedein nggak? Sorry. Tulisan apa ya? Nggak kelihatan, nggak kurang jelas tampilannya apa karena Bapak tampilannya Pak, maksudnya diperbesar. Oh, oke, coba ya. Seperti ini. Oke, agak lumayan. Thank you. Oke, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini saya full pakai slide ya Bapak Ibu. Jadi saya tidak akan coba pakai Gmail langsung. Jadi saya akan jelaskan prosedurnya. Nanti Bapak Ibu bisa coba. Nah, kita mulai dari yang warna kuning. Yang warna kuning itu apa? Yang warna kuning itu adalah menu utama. Ada 3 garis ya Bapak Ibu. Jadi kita nanti akan ketemu 3 garis, titik 9 dan titik 3. Gitu ya, ada 3 garis, titik 9 dan titik 3. Nah, kita mulai dari yang warna kuning, paling kiri. Ini kursor saya kelihatan nggak ya Pak Melvin? Coba Pak gerak. Kursor. Coba gerakin Pak. Oh, nggak kelihatan ya? Oke. Oke, ini kalau Bapak Ibu lihat di sebelah, di sebelah kiri gitu ya, ada garis warna kuning, ada warna kuning mendatar sama warna kuning yang horizontal ke bawah, vertikal ke bawah gitu ya. Nah, itu menu utama. Kalau Bapak Ibu klik garis 3 itu, nanti tulisannya akan timbul. Kalau sekarang nih posisinya cuma ada logonya doang gitu ya, logo pensil, terus ada kotak, ada bintang, ada gambar kayak kertas, pesawat yang kita buat dari kertas ya, terus ada tong sampah dan lain-lain. Lalu ada garis warna biru muda gitu ya, atau biru telur asin ya dibilangnya ini, atau biru langit lah ya, gitu ya. Nah, itu ada kategori di kotak masuk. Jadi inbox saya atau kotak masuk saya udah bagi 5 kategori Bapak Ibu. Nah, ini mungkin kalau Bapak Ibu ingat yang pernah diajarkan oleh Pak Steven ya, waktu itu kita misahin jadi 5 kategori. Nah, ingat sih waktu dulu pas dipisahin ada Bapak Ibu yang bingung, kok nggak ada ya email saya dari sini, kok nggak ada email saya. Nah, ternyata memang dia langsung pisahkan gitu ya Bapak Ibu ya. Email dari Classroom tuh rata-rata masuknya ke update atau ke forum. Ada juga beberapa yang masuk di utama. Email dari Shopee, Tokopedia dan segala macam itu masuk ke promosi. Lalu email yang lain-lain itu biasanya masuk ke sosial. Jadi si Gmail sudah membantu kita mengkotakkan atau mengkategorikan inbox kita supaya jauh lebih rapih, nyarinya jauh lebih gampang. Karena kalau nggak dikategoriin cuma satu, itu akan scroll ke bawah lumayan panjang Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan belajar gimana lebih rapih lagi. Lalu kita lihat ke 3 garis yang warna hijau gitu ya. 3 garis yang warna hijau itu ada tulisannya chat, ruang sama rapat. Nah, mungkin ya rasanya banyak yang belum ada nih, bener gak? Di kanan itu chat, rapat, chat, ruang sama rapat gitu ya. Nah, boleh angkat tangan nggak siapa yang belum ada di sebelah kanan itu tuh? Atau kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri bawah Bapak Ibu bisa jadi ada tuh. Kalau saya udah pindahkan ke kanan, Bapak Ibu mungkin ada di sebelah kiri. Boleh angkat tangan? Yang ada di sebelah kanan, yang udah di sebelah kanan, yang udah rapi. Angkat tangan yang udah ada di kanan. Thank you. Ada Bu Natali, Bu Debi.
Yang lain belum ya? Oke, sekarang yang ada di kiri bawah. Coba yang ada di kiri bawah boleh angkat tangan. Yang ada di kiri bawah numpuk tuh sama apa namanya kotak-kotak yang lain. Jadi di kiri sebelah kiri itu padat banget. Angkat tangannya boleh pakai raise hand, boleh angkat tangan langsung, boleh bebas saja. Thank you. Wah, kebayang sih inbox Bapak Ibu tampilannya apa namanya masih seru gitu ya, masih seperti kamar kos saya dulu kayaknya gitu ya. Kalau sekarang kan udah ada yang ngurusin ya kamarnya, jadi lebih rapi lah. Dulu tuh waktu ngekos kamar saya, ampun ya Tuhan gitu ya, cuman buat naruh kepala doang gitu ya. Oke. Ya beda kalau pas di apartemen ya, mungkin ada yang bantu beresin. Oke. Nah, nanti kita akan setting gimana caranya biar ada di sebelah kanan dan lebih rapi terlihat. Jadi di sebelah kiri itu benar-benar full kategori terkait email gitu ya. Yang chat, lalu ruang chat sama rapat tuh kita taruh di sebelah kanan. Nah, lalu kita masuk ke garis warna ungu. Ada yang kecil di bawah sama yang horizontal, vertikal ke atas ke bawah gitu ya. Nah, bisa jadi Bapak Ibu belum ada. Nah, coba lihat ada panah kecil biasanya di sebelah kanan. Itu kalau Bapak Ibu klik nanti nongol side panelnya, itu namanya side panel. Kalau Bapak Ibu klik baru nongol dia. Kalau nggak diklik dia sembunyi di dalam. Itu namanya side panel. Itu gunanya buat apa sih side panel itu? Nah, itu kita mau mengintegrasikan. Jadi Gmail ini karena udah jadi akun banyak orang, gitu ya, dia langsung dikorelasikan dengan yang namanya Google Calendar untuk kita masuk ke kalender, Google Keep untuk kita membuat catatan, gitu ya. Lalu ada lagi task untuk kita membuat tugas, reminder dan segala macam, gitu ya, sama kontak di situ ada. Jadi Gmail tuh udah benar-benar terintegrasi ya, Gmail yang versi Chrome ya, gitu, udah sangat terintegrasi. Itu side panel. Lalu ada merah di atas Bapak Ibu, garis merah di atas, gear. Nah, itu tombol yang akan paling sering kita klik hari ini. Itu adalah setelan bahasa Indonesianya. Kalau bahasa nganjuknya itu setting gitu ya. Jadi bahasa Indonesianya setelan, bahasa nganjuknya itu setting gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sana. Kita akan banyak klik tombol itu ya Bapak Ibu, tombol gear di kanan atas di dekat dengan titik 9. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu silakan langsung klik aja, nanti saya langsung tampilkan. Jadi saya udah pakai Google Slide, nanti bisa langsung ditampilkan pertanyaannya dan langsung dijawab. Sampai sejauh ini coba saya aktifkan. Belum ada ya? Oke. Lanjut. Nah, habis merah terus di bawah tuh Bapak Ibu. Itu kalau email ini saya lagi buka tab sosial ya Bapak Ibu. Jadi saya lagi buka menu inbox dengan kategori sosial. Itu saya udah dilihat makanya kosong dan ada tulisan di bawah tuh menggunakan 10,88 GB. Jadi saya udah pakai Gmail saya itu 10 GB doang gitu ya. Gitu. Lalu ada kebijakan program diberikan oleh Google sama aktivasi akun terakhir tuh 1 jam yang lalu. Nah, itu cukup menolong kita untuk kita tahu apakah email kita itu ada yang buka atau enggak gitu. Kita bisa lihat di bawah tuh. Kalau kita nggak pernah buka seharian, tahu-tahu kita klik di bawah dan ada aktivasi beberapa jam yang lalu, nah berarti ada yang buka email kita gitu ya. Itu di oranye ya, oranye yang garis paling kanan, garis di sebelah kanan itu. Seperti itu. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Jadi ini tampilannya. Nanti tampilan Bapak Ibu kita akan buat seperti ini. Cuman mungkin bisa jadi berbeda background ya. Berbeda background. Kalau saya sukanya warna-warna gelap Bapak Ibu, gitu ya. Seperti itu. Oke. Pak Anton, Ya. Pak Anton, ini link tanya jawabnya belum kebuka ya? Oh, oke. Coba saya buka ya. Ya, silakan. Lanjutkan Pak, saya cuma ngomong itu doang Pak. Oke, thank you. Nah, sekarang kita masuk ke setelan cepat, Bapak Ibu. Ini saya udah pakai full bahasa Indonesia ya. Yang bahasa Inggris tolong menyesuaikan, gitu ya. Jadi saya pakai full bahasa Indonesia. Ini setelan cepat. Nah, setelan cepat. Bapak Ibu klik merah, gear merah. Nah, nanti akan timbul kayak saya tuh. Kalau Bapak Ibu belum ada chat ruang di sebelah kanannya, berarti dia nanti akan jadi paling kanan. Gitu ya. Ada tab warna putih gitu.
setelan cepat, lalu ada beberapa bagian, lihat semua setelan, ada kepadatan, ada tema, jenis kotak masuk, dan kalau Bapak Ibu scroll ke bawah tuh nanti ada namanya, ada namanya nanti ada bawah lagi kalau Bapak Ibu scroll. Oke. Ya. Nah, lihat semua setelan, nah, isi nanti kita akan bahas. Jadi itu lihat semua setelan itu yang nanti akan kita bahas ya Bapak Ibu banyak. Lalu ada kelola organisasi. Bapak Ibu ada nggak? Kalau nggak ada, ya mungkin hanya beberapa orang doang yang ada. Siapa yang punya akses untuk kelola organisasi? Memang hanya orang-orang yang diberikan akses untuk sebagai admin untuk Gmailnya Atalia gitu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak diberikan akses sebagai admin, pasti nggak ada tulisan kelola organisasi, gitu ya. Lalu ada kepadatan, ada default, longgar, sama rapat. Lalu ada tema sama jenis kotak masuk, gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu coba yang kepadatan. Itu ada 3 ya, ada default, longgar, sama rapat. Apa sih bedanya? Kalau default itu lampirannya langsung terlihat, gitu ya, lampirannya, attachmentnya langsung terlihat. Kalau longgar, lampirannya tidak terlihat. Kalau rapat, dia jauh lebih rapat. Silakan Bapak Ibu klik aja, langsung lihat tampilan inbox Bapak Ibu. Pasti langsung kelihatan bedanya. Jadi ini karena setelan cepat, tidak perlu simpan perubahan, dia langsung merubah. Gitu ya. Itu dicoba-coba aja, default, longgar, rapat, oh kayak gitu. Nah, paling enak memang yang default, karena lampirannya langsung terlihat. Gitu ya. Kalau longgar itu nyaman, tapi lampirannya tidak terlihat. Nanti ada lambang, saya lupa namanya apa tuh ya, kalau kita ngeklik kertas itu loh Bapak Ibu, gitu ya. Lalu kalau rapat itu, kalau Bapak Ibu pengen searching sebenarnya dengan banyak ya. Cuman kalau udah ada filter, kayak kita nggak perlu pakai mode rapat. Rapat tuh maksudnya bukan meeting ya, rapat tuh rapet gitu Bapak Ibu. Apa ya? Padet lah, gitu ya. Oke, nah sekarang tema. Nah, sudah ya, yang 3 itu ya. Kita coba yang default aja. Nah, yang tema, lihat semua, klik lihat semua Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu silakan pilih tema buat email Bapak Ibu. Gitu ya, silakan dicoba, pilih gambar yang Bapak Ibu mau. Gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu klik dilihat semua, gitu ya, tampilan nanti kayak gini. Pilih tema, gitu kan. Nah, itu Bapak Ibu bisa scroll tuh gambarnya. Nanti ada more image juga, Bapak Ibu bisa pilih image saya mau yang mana. Kalau Bapak Ibu pilih, nanti background email Bapak Ibu jadi gambar itu. Pak, saya narsis nih Pak, bosan nggak gambar saya? Bisa, di kiri bawah ada pilihan foto saya. Gitu ya, foto saya itu bisa foto kita atau memang foto yang kita mau jadikan background email kita. Ya, bisa klik di situ, nanti dia akan diarahkan. Kalau Bapak Ibu klik foto saya itu, nanti ada beberapa pilihan dari Drive atau dari dari Drive atau dari komputer, gitu ya. Silakan. Oke, lalu jangan lupa simpan ya Bapak Ibu. Nah, nanti temanya akan terlihat. Gitu ya, background Bapak Ibu pasti akan berubah. Silakan pilih. Yang masih datar-datar aja emailnya, silakan dirubah yang lebih menarik. Saran saya sih pakai gambar-gambar yang dari sini ya, karena dia udah atur untuk nggak mengganggu pandangan kita akan isi surat. Gitu. Walaupun nanti kalau kita buka isi email, dia akan ada layer putih lagi ya, jadi lebih jelas. Seperti itu, ini hanya untuk memperhatikan. Harusnya ibu-ibu pada senang ya kayak gini ya. Kalau saya suka yang datar-datar aja, jadi saya pakai yang hitam ya. Di bawah juga ada tema Android ya, kalau Bapak Ibu notice dia ada putih, atau tema Google gitu dan segala macam. Jangan lupa simpan. Oke, itu tema ya. Kita akan next. Oke. Lalu ada jenis kotak masuk Bapak Ibu. Gitu ya. Ada jenis kotak masuk, itu ada beberapa opsi. Jadi di inbox Bapak Ibu mau tampilannya yang kayak gimana? Mau yang default atau yang penting dulu? Jadi nanti kalau Bapak Ibu pilih, yang paling atas tuh yang mana? Default, ya udah, berarti ya sesuai dengan kronologi waktu pengiriman atau waktu kita terima emailnya. Kalau yang penting dulu, kalau Bapak Ibu klik di situ, yang penting dulu, nanti yang penting-penting dulu paling atas. Yang belum dibaca, kalau Bapak Ibu pilih itu yang belum dibaca yang paling atas. Berbintang dulu, berarti yang star, yang berbintang dulu paling atas. Atau kotak prioritas bisa kita atur, atau beberapa kotak masuk bisa kita atur.
Nah, ini saran saya sih, saya sangat menyarankan pakai yang default aja Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu diganti yang lain, itu butuh waktu untuk penyesuaian gitu. Jadi pakai yang default aja. Kalau Bapak Ibu mau coba, orang yang suka eksplorasi, silakan coba gitu ya. Saran saya kalau Bapak Ibu mau coba, pilih yang kotak prioritas terus disesuaikan. Seperti itu, ya. Oke, kita cek, belum ada pertanyaan. Next. Nah, sekarang panel baca. Nah, panel baca itu ada 3 opsi, gitu ya. Tanpa pemisah, di kanan kotak masuk, dan di bawah kotak masuk. Nah, kalau saya pakai yang tanpa pemisah. Coba Bapak Ibu klik di kanan kotak masuk. Nanti tampilan inbox Bapak Ibu tuh kebagi 2. Di sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kiri emailnya, yang di sebelah kanan tuh isi dari satu email yang sedang Bapak Ibu klik. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu klik email yang di sebelah kiri, nanti tampilannya ada di sebelah kanan. Seperti itu. Itu kalau yang di kanan kotak masuk. Kalau di bawah, dia nanti tampilannya atas bawah. Full emailnya tuh yang ada di atas, lalu kalau Bapak Ibu klik satu, nanti isi emailnya itu yang ada di bawah. Seperti itu. Gitu ya, jadi ada tanpa pemisah di kanan kotak masuk sama di bawah kotak masuk. Silakan Bapak Ibu coba-coba langsung aja. Ini nggak perlu simpan perubahan, karena dia langsung merubah tampilan. Karena ini setelan cepat. Ya. Oke. Lalu lanjut ke rangkaian pesan email. Nah, saran saya ini diklik ya Bapak Ibu, tampilan percakapan tuh diklik. Tujuannya apa? Kalau misalkan nih saya dalam satu hari itu gitu ya, misalnya 3 kali berkirim email sama Pak Victor, lalu Pak Victor juga balas 3 kali, kan jadi 6 email tuh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak klik, nggak centang, itu jadi 6 email. Tapi kalau Bapak Ibu centang itu dia jadi satu email, dan nanti kalau kita klik dia ada 6 ke bawah gitu, kayak lagi bercakap-cakap lewat email. Seperti itu gitu ya. Jadi emailnya tampilannya percakapan. Jadi email kita ke orang yang sama itu dijadiin satu email, dan kalau kita klik baru dia tampil email detail emailnya seperti apa. Gitu. Ini saran saya di apa namanya? Diklik ya Bapak Ibu, atau dicek, dicentang. Bahasa Indonesia dicentang ya, gitu ya, tampilan percakapan. Pak Anton, Ya. ini dengan topik yang sama Pak Anton, berarti orang yang sama dan topik yang sama akan jadi satu conversation gitu ya? Ya, seingat saya sih orang yang sama ya Pak. Kalau topik yang sama belum tentu ya. Karena jadi misalnya nih saya lagi berkirim, kayak tadi saya lagi berkirim email dengan Pak Victor, lalu Pak Victor balas. Kalau kita nggak centang dia jadi 2 email. Tapi kalau kita centang dia jadi satu tampilan email, kita klik baru kebuka tuh dua-duanya. Sorry Pak, maksudnya subjek yang sama. Ya, betul Betul Pak. Jadi ketika kita replay ya, baru jadi Di jam yang ya. sama ya Pak. Kalau keesokan harinya nggak bisa dong. Seingat saya sih Kak, misalnya nih, jadi misalnya saya kirim ke Pak Victor, lalu Pak Victor replay, lalu saya replay lagi, itu pasti akan selalu jadi satu percakapan. Walaupun harinya beda-beda. Iya, betul. Jadi kalau kita replay ke satu orang, ke satu, jadi saya nanya Pak Victor, kegiatan besok ini ya, saya kirimnya attachment, terus Pak Victor balas, oke Pak, gitu. Walaupun balasnya misalnya nanti malam atau besok gitu ya. Nah itu akan jadi satu apa namanya? Jadi satu conversation ya, selain jadi satu percakapan. Oke. Seperti itu. Thank you Pak Alphonse. Oke, lanjut ke selanjutnya. Ini setelan cepat ya Bapak Ibu. Jadi ini karena ini setelan cepat, jadi cepat langsung kelihatan. Nah, ini sudah ada pertanyaan. Kelihatan Bapak Ibu? Ini dari Ibu Niputu Mustika Rahayu. Nama-nama ya. Ada email masuk dan dikategorikan masuk ke penting. Alasannya apa? Ini alasan si pengirimnya kali maksudnya ya. Ada email masuk dan dikategorikan masuk ke penting. Alasannya apa? Alasan kenapa email itu jadi penting ya? Gitu ya maksudnya Bu Dewi ya? Kan kalau kita kirim ke orang kan sampai ke Pak Anton terus jadi penting tuh gimana caranya ya? Misalnya nih aku mau kirim ke Pak Anton dan itu bagiku penting. Nah itu aku harus apa? Atau sudah dikategorikan langsung oleh Gmail bahwa yang dari Niputu Mustika Dewi itu penting. Makasih Pak. Oke, thank you. Itu nanti kita bahas, itu ada di belakang soalnya, gitu ya.
Tapi itu memang bisa ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita kirim email tuh kita pengen ini penting untuk orang itu segera lihat kan. Ketika Bapak Ibu terima email kan ada langsung ya logo penting dan penting sama bintang tuh beda ya. Oke, gitu ya. Nanti ya Bu Dewi ya. Mohon bersabar. Kita yang basic-basic dulu gitu ya. Udah advance nih kayaknya Bu Dewi ya. Udah beda nih kayaknya nih. Oke, ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Elia Oki. Pak, bagaimana mengubah tampilan chat ruang rapat di sisi kiri berpindah ke kanan? Oke, sabar Bu, sabar. Nanti kita akan bahas. Kita baru ke setelan cepat dulu. Sabar ya. Oke, ini kayaknya banyak yang smart-smart nih kayaknya nih Pak Melvin ya. Oke, saya lanjut. Nah, coba tebak setelan saya ya Bapak Ibu nih, buat Bapak Ibu yang udah advance, mohon bersabar ya. Tebak setelan. Nah, kira-kira ini saya pakai apa nih? Saya pakai tema apa nih? Silakan, ada yang mau menjawab? Dibuka saja langsung mic-nya. Apa pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya adalah saya pakai tema apa nih, Bapak Ibu? Tampilannya deh, default, longgar atau rapat? Default. Default. Kenapa default? Karena ada lampirannya. Ini karena apa tadi? Lampirannya terlihat ya? Iya. Oke, gitu ya Bapak Ibu, lihat ya, barbecue add sama barbecue add itu dari Meet Recording ya. Nah, kalau terlihat ada lampirannya kayak gitu tuh Bapak Ibu di paling atas, itu pasti default gitu ya. Kalau longgar atau renggang gitu ya, lampirannya nggak terlihat. Gitu ya. Kalau rapat dia lebih padat lagi ya. Oke, backgroundnya saya pakai background mana nih Bapak Ibu? Graffiti. Oke, mantap. Graffiti ya, gitu ya. Ini udah jadi agennya Google nih ya. Saya udah jadi marketingnya Google ya. Oke, satu lagi. Set. Nah, ini saya pakai mode yang mana nih? Di kanan kotak masuk. Ya, panel bacanya ya. Panel baca di kanan. Panel bacanya di kanan kotak masuk. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi email yang saya lagi klik itu yang Meet Recording, lalu isinya di sebelah kanan. Jadi kalau Bapak Ibu males buka satu email bisa langsung kayak gini nih. Bapak Ibu pakai yang panel baca kayak gitu dan dia langsung ada di sebelah kanan. Oh, isinya ini, oh isinya ini. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau baca cepat ya. Oke, thank you. Semoga sudah clear ya terkait tampilan ya. Jadi Bapak Ibu bisa atur seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke semua setelan Bapak Ibu. Kita masuk ke semua setelan. Ini garis merah ya, gear ya. Silakan klik gear gitu ya, atau kalau Bapak Ibu udah klik gear dan masih tampilan kayak tadi, klik lihat semua setelan. Klik lihat semua setelan. Gitu ya. Kalau sudah klik lihat semua setelan, tampilannya harusnya jadinya kayak gini. Gitu ya. Betul? Pasti betul ya. Kenapa? Betul. Betul ya, oke. Nah, ada yang beda nggak? Kemungkinan besar yang beda adalah Bapak Ibu bisa jadi nggak ada pintasan keyboardnya. Mungkin yang lain sama ya, umum, label, kotak masuk, akun. Pak, saya nggak ada umum, Pak. Saya ada general. Nah, itu berarti orang nganjuk ya. Gitu ya. Jadi umum, label, kotak masuk, akun, filter, dan alamat yang diblokir, penerusan dan pop garis miring map, add-on, chat dan rapat, lanjutan, offline, tema mungkin sampai tema. Nggak ada pintasan keyboard. Nah, gimana tuh Pak kalau saya mau tampilkan pintasan keyboard? Sabar, ya. Lalu Bapak Ibu, setiap kali klik menu yang di atas itu yang saya garis bawahi merah, di paling bawah pasti ada tulisan simpan perubahan atau batal. Gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu masuk ke setelan menu setelan ini gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu jangan lupa untuk klik simpan perubahan. Kalau nggak bisa diklik, Pak, kok nggak bisa diklik berarti Bapak Ibu belum melakukan perubahan. Gitu. Setiap kali Bapak Ibu klik pasti dia akan tombol simpan perubahannya bisa diklik. Kalau nggak bisa diklik berarti belum melakukan perubahan apa-apa. Nah, ini kalau langsung dilihat di sini ada bahasa tuh ya. Kalau merubah bahasa settingan
bahasa di Gmail kita tuh pakai di sini, Bapak Ibu. Oke, gitu ya. Ini tampilan setelan, ada umum, label, sampai kepada tema. Nanti pintasan keyboard kalau mau ditampilkan kita akan belajar. Oh, ada pertanyaan nih dari Bu Iin. Saya menjadwalkan rapat ke beberapa orang. 2 orang menjawab yes, 1 notifikasi masuk ke utama, yang lain masuk ke update. 2 orang menjawab yes. Oh, 1 masuk ke utama, yang lain masuk ke update. Apa yang menjadi dasar klasifikasinya? Oke, mungkin bisa langsung tanyakan ke Google ya. Enggak ya. Gini Bapak Ibu, jadi kalau ada orang yang menjawab pertama kali, itu akan masuk ke utama. Nah, yang selanjutnya itu akan masuk ke update. Bahwa itu adalah sambungan dari yang pertama tadi yang ada di utama. Begitu. Jadi Gmail akan langsung pisahkan, oh ini update yang pertama, lalu habis itu ini yang jadwal pertama, yang menjawab pertama kali itu masuk ke utama, yang yang selanjutnya akan jadi update. Nah, biasa kayak gitu. Jadi memang kolom update itu hanya untuk, jadi update itu pasti ada hubungannya sama yang di bagian depan. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Thank you. Bapak Ibu silakan kalau bertanya klik di situ ya, di atas ya. Oke. Nah, ini saya tampilkan dulu satu video Bapak Ibu. Okay, let's get started. Can we make that orange? Right, there we go. Okay. What do you think, Steve? Steve? Oke, jadi Gmail itu sekarang tidak hanya sekedar menjadi Gmail, Bapak Ibu, jadi boleh dibilang jadi workspace-nya kita gitu ya, jadi ruang kerjanya kita, karena di sana udah ada semua, termasuk dia tambahkan yang namanya satu fitur itu Google Chat, gitu ya. Nah, Google Chat itu kalau Bapak Ibu, Google Chat itu tampilannya kayak gini ya Bapak Ibu, jadi ada chat, ada file, ada tugas. Terus juga kalau kita mau ngebales tuh langsung ada pilihan apa sih namanya nih? Apa sih wajah-wajah ini saya lupa namanya. Terus kita upload file Emoji. Oh ya, betul ya, emoji gitu ya. Lalu ada tambah dokumen, termasuk langsung kirim link meeting dan segala macam ya. Gitu. Seperti itu, ini tampilan Google Chat ya Bapak Ibu yang ada di email. Itu kalau Bapak Ibu klik di bawah. Nah, sekarang gimana tampilkan itu kalau saya belum ada, Pak? Atau kalau saya masih ada di sebelah kiri? Seperti biasa, klik gear, lalu lihat semua setelan. Ini rasanya udah semua ya. Lalu ada chat sama rapat. Nah, kalau Bapak Ibu masih nonaktif, pasti nggak ada chatnya, baik di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Nah, Bapak Ibu klik yang Google Chat. Gitu ya. Lalu setelan notifikasi chat. Itu kalau setelan chat itu rasanya Bapak Ibu boleh klik, nanti Bapak Ibu bisa atur di sana. Kalau bingung jangan diapa-apain, pakai default aja. Lalu masuk ke posisi panel chat. Panel chat ya. Gitu ya. Nah, kalau saya udah klik tuh di kanan kotak masuk, nanti dia pindah ke kanan. Gitu ya. Lalu meet itu untuk rapat. Tampilkan bagian rapat di menu utama. Jangan lupa simpan perubahan. Langsung berubah email Bapak Ibu gitu ya. Benar gak ada di sebelah kanan sekarang? Jadi lebih rapi deh. Nggak numpuk di sebelah kiri ya. Seperti itu.
silakan dilakukan, dicoba. Oh, di sini toh ngerubahnya. Gitu ya. Ini chat saya ada banyak, mungkin Bapak Ibu bisa jadi ada yang udah banyak juga, atau mungkin ada yang baru beberapa, atau mungkin ada yang belum ada. Yang penting udah di sebelah kanan. Judulnya chat, ruang, sama rapat. Gitu ya. Chat itu Google Chat, ruang itu Google Chat untuk grup, gitu ya. Lalu rapat itu Google Meet. Gitu ya. Oke, jangan lupa ya simpan perubahan. Kalau Bapak Ibu nggak simpan perubahan, terus Bapak Ibu cari-cari, kok nggak berubah Pak? Ya jelas, karena Bapak Ibu tidak pencet simpan perubahan. Oke, saya next. Nah, kalau sudah tampil di sebelah kanan, setiap kali kita arahkan mouse kita ke satu orang, misalnya saya lagi kursor saya arahkan ke Bu Deborah nih. Nah, pasti ada titik 3 tuh di sebelah Bu Deborah, gitu ya. Nah, itu kalau Bapak Ibu klik, tampilannya kayak gini. Pasang pin kayak di WhatsApp ya. Ini kita jadikan paling atas, kita pinkan gitu. Atau nonaktifkan notifikasi, jadi notifnya nggak nongol, kita blok gitu ya, kita sembunyikan, kita hapus gitu ya. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu silakan Bapak Ibu atur gitu ya, bagiannya. Kita bisa atur pinnya, notifikasinya, kita mau hide, kita mau blokir, atau kita mau hapus. Ada di situ ya, di titik 3 itu. Itu untuk yang chat. Nah, lalu kalau yang Google Chat ruang atau grup gitu ya. Ini kalau kita di WhatsApp tuh WhatsApp grup ya. Kalau ada WhatsApp personal, ada WhatsApp grup. Di Google tuh ada Google Chat sama Google ruang gitu ya. Google Room. Nah, itu kalau diklik, kalau kursornya kita arahkan, ada tampilan beda ya Bapak Ibu. Sekarang ada panah ke kanan bawah, sama ada titik 3. Nah, itu bedanya apa? Kalau Bapak Ibu klik titik 3, itu jadinya kayak gini, sama kayak di atas. Pasang pin, notifikasi, keluar, sama blok ruang. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu klik yang panah ke bawah, itu artinya itu jadi pop up. Pop up tuh maksudnya kayak gimana? Pop up tuh jadinya kayak gini. Kalau Bapak Ibu klik panah ke bawah itu, tara, jadinya kayak gitu. Jadi jadi pop up, nge-pop up gitu ya. Nge-pop up. Pop dan up gitu ya. Nge-pop up gitu ya. Jadi kayak gitu. Tapi kalau Bapak Ibu nggak klik panah di bawah, Bapak Ibu langsung klik di situnya, dia akan tampilannya menggantikan tampilan inbox kita. Kalau Bapak Ibu klik di situnya tuh ya, di garis merah itu, kalau Bapak Ibu klik di situ, set dia tampilannya kayak gini. Dia tampil langsung menggantikan tampilan email kita, langsung tampil di situ. Nah, rasanya sih hampir setiap hari kita kan buka Gmail ya. Nah, kalau chat itu ada di sebelah kanan, rasanya sih kita bisa langsung konversi ya. Jadi rasanya untuk kita yang di dalam Atalia tuh langsung aja pakai Google Chat gitu ya. Kita bisa bikin grup juga di sini, lakukan dan segala macam ada di chat gitu. Ada file, ada tugas dan segala macam. Bahkan untuk balesnya itu kalau di Google Chat, Bapak Ibu kita nggak perlu reply ke message tertentu karena setiap kali kita bales ada bedanya gitu ya. Kayak di sini nih, di bawah Pak Panca itu, thank you Pak Welly Alfon Rosa buat hari ini, itu ada tulisan balas. Nah, itu artinya lagi balas chat yang di atas. Tapi kalau kita pengen bikin tema baru, thread baru, pesan baru, kita klik yang ada panah di bawah tuh, plus rangkaian pesan baru. Jadi dia langsung setiap kali percakapan jadi satu, jadi disatuin. Kalau mau ganti percakapan, ya buat percakapan baru gitu, buat pesan baru. Itu salah satu fitur yang ada di Google Chat ya. Jadi kita nggak perlu reply message kepada message tertentu. Jadi dia langsung ada. Itu ya, itu Google Chat. Kalau Bapak Ibu klik chat, file dan tugas, silakan dilihat di situ file yang disimpan gitu. Lalu tugas tuh task, itu kalau Bapak Ibu lihat di panel samping tuh ada lambang apa tuh? Kayak lingkaran biru, lalu titik kuning dan garis seperti itu. Nah, lalu di chat ruang sama rapat itu Bapak Ibu bisa ada titik bukan ada segitiga ke bawah kecil, itu Bapak Ibu bisa klik dan jadi lebih rapi. Kalau Bapak Ibu klik, jadi kayak gitu, dia meminimize gitu ya, jadi lebih rapi kelihatannya. Kalau Bapak Ibu klik lagi, dia akan tampil lagi gitu ya. Kalau Bapak Ibu klik, dia akan meminimize gitu ya. Oke, itu chat. Jadi harusnya setelah ini chatnya sudah tampil ya Bapak Ibu di sebelah kanan Bapak Ibu. Kita masuk ke signature. Nah, ini salah satu yang membedakan mana Gmail profesional dan tidak, apa sih gitu ya. Oke. Gimana cara nambahkan signature? Jangan lupa lagi-lagi klik gear, lihat semua setelan gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh saya bikin Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bikin, cuman kemarin saya coba tanya ke Pak Tri sama Bu In,
mau ada format signature-nya Atalia nggak gitu. Nah, Pak Tri kasih 1. Nah, cuman bisa disederhanakan. Jadi misalnya setiap kali kita kirim, kita kasih di bawah regards itu di italic atau dia dimiringkan ya. Koma, terus kasih nama Bapak Ibu, kasih underline, lalu kasih Bapak Ibu misalnya bisa tulisan wali kelas berapa gitu ya, atau guru apa dan segala macam. Lalu Atalianya itu dijadikan link, dilingkan dengan www.sekolahatalia.sc.id. Jadi orang pasti akan bisa kunjungin, kalau penasaran dengan Atalia dia bisa klik di situ. Nah, ini format yang rasanya bisa kita samain ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya ide yang lain tidak apa-apa. Nah, ini mungkin bisa jadi format untuk Atalia gitu ya. Jadi regards, anton tambah. Jadi setiap kali kita kirim email kita nggak perlu lagi di bawah tuh kata penutup gitu Bapak Ibu, karena udah ada signature-nya, sudah ada langsung ada signature-nya di sana. Nah, setelah Bapak Ibu klik gear tadi di sini dan lihat semua setelan, Bapak Ibu masuk ke umum. Di umum. Saya nggak ada umum Pak, ada yang general. Ya malih gitu ya, kamu di Nganjuk berarti ya. Umum, lalu scroll ke bawah terus sampai ada tulisan tanda tangan. Tanda tangan. Gitu ya. Nah, harusnya punya Bapak Ibu masih kosong ya, kalau Bapak Ibu belum pernah edit masih kosong. Kalau masih kosong gimana Pak? Buat baru. Itu ada buat baru ya. Buat baru. Nah, lalu Bapak Ibu tinggal tulis di di kotak yang tersedia. Misalnya pakai format yang tadi ya. Kalau ini saya udah pakai format saya. Gitu ya. Nah, untuk tulisannya tuh bisa kita ganti ya. Ini saya pakai sans serif, nanti Bapak Ibu bisa klik di jenis hurufnya bisa Bapak Ibu ganti, Bapak Ibu bisa bold, italic, underline gitu dan segala macam. Nah, termasuk Bapak Ibu bisa linkkan. Jadi link itu apa ya? Link itu apa ya Pak Alphonse? Koneksikan atau apa gitu ya? Hubungkan. Tautan. Oh ya, tautkan, betul. Thank you, ditautkan gitu ya. Lalu Bapak Ibu juga bisa masukkan gambar. Itu saya kasih panah ya, itu ada gambar. Gitu ya. Oke, jangan lupa di bawah itu ada setelan default tanda tangan. Saat menulis email baru, gunakan my signature. Saat membalas, meneruskan email digunakan. Saat membalas atau meneruskan email, gunakan my signature. Itu Bapak Ibu bisa ganti ya. Bisa cuma nulis email baru doang pakai my signature, atau kalau membalas sama meneruskan juga tambahin lagi my signature gitu ya, tanda tangan saya. Nah, itu ada yang saya tambahkan. Dicek ya Bapak Ibu, yang sisipkan tanda tangan sebelum kutipan teks dalam balasan dan hapus garis seperti itu. Kalau Bapak Ibu nggak cek, nanti akan kelihatan bedanya. Akan ada garis strip dulu, baru signature Bapak Ibu. Nah, saya sih agak terganggu, jadi saya cek, saya centang gitu di situ ya, biar nggak ada. Jadi kesana natural sama, jadi nyatu tanda tangan saya dengan isi email, gitu ya. Jangan lupa diganti my signature-nya ya Bapak Ibu. Jadi pilih signature. Nah, itu bisa di rename juga tuh my signature. Misalnya tanda tangan 1, terus Bapak Ibu buat lagi tanda tangan 2. Jadi Bapak Ibu punya beberapa tanda tangan, tinggal pilih nanti mau yang mana. Seperti itu, gitu ya. Oke, Bapak Ibu bisa masukkan gambar ya. Kalau Bapak Ibu klik gambar, nah nanti akan ditanya nih, Bapak Ibu mau nambahin gambar ngambil dari mana? Dari drive atau upload dari komputer Bapak Ibu, atau Bapak Ibu masukin alamatnya langsung. Alamat yang Bapak Ibu udah punya nih, gambar ini alamatnya ada di sini nih, alamat URL-nya ya. Gitu Bapak Ibu tinggal masukkan. Terus pilih, lalu simpan gitu ya. Nah, ketika gambarnya sudah masuk, nanti ada pilihan mau kecil, sedang, besar, ukuran asli, atau mau hapus. Oh, nggak jadi deh, pilih yang lain lagi, hapus. Gitu ya, kecil jadi kecil, sedang, besar ya besar, ukuran asli ya sesuai nanti ukuran aslinya seperti apa, gitu ya. Atau hapus kalau Bapak Ibu mau ganti. Gitu. Jadi kalau setiap kali masukkan gambar akan tampil opsi ini nih di gambarnya. Kecil, sedang, besar, ukuran. Pak, kalau kok nggak nongol sih Pak? Bapak Ibu klik di gambarnya, nanti ada pilihan kecil, sedang, besar, ukuran asli sama hapus. Gitu ya. Nah, my signature. Jangan lupa di bawah ada simpan perubahan ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak lakukan simpan perubahan, tidak jadi apa-apa, gitu ya. Jangan lupa simpan perubahan. Kalau sudah, coba Bapak Ibu buat email baru. Nah, pasti akan ada di bawah tuh tanda tangannya. Ini saya contohin ya. Jadi kalau saya mau buat email baru, langsung ada tongol tuh. Ini saya masukin gambar, saya pakai regards Anton Tamal, terus saya masukin 3 gambar. Ya. Jadi ada di sana. Nah, Bapak Ibu silakan mau masukkan foto Bapak Ibu juga boleh, atau masukkan
apa namanya, gambar lain juga dipersilahkan gitu Bapak. Atau Bapak Ibu, saya cinta Atalia gitu ya, Bapak Ibu masukin logo Atalia gitu ya, boleh. Gitu ya. Seperti itu. Ya, itu kalau udah jadi ya. Pak, kok saya udah ini nggak nongol. Nah, biasa Bapak Ibu belum simpan perubahan tuh. Gitu ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan nih. Mau disamakan atau bebas nih signature keluaran Atalia? Bebas aja Bu, sebelum ada instruksi dari sorry. Saya tampilkan ya. Ini dari Bu Dewi Andrianti nih. Kayaknya buat Bu Iin sama Pak Tri ya. Mau disamakan apa? Bebas nih signatur keluaran ATH gitu ya. Ya nanti Bu Iin sama Pak Tri yang merumuskan ya. Sebelum ada keluar keputusan kayak kita bebas aja Bapak Ibu. Ya. Thank you Bu Dewi. Saya lanjut lagi. Nah, jadwalkan pengiriman. Ini Bapak Ibu udah bikin email, tapi Bapak Ibu belum pengen kirim segera gitu ya, atau Bapak Ibu udah kepikiran pengen ngirim email, daripada lupa saya buat dulu deh, tapi saya mau kirimnya sebenarnya buat besok aja atau lusa gitu. Nah, kita bisa jadwalkan pengiriman gitu ya. Jadi kita nggak langsung send gitu ya. Tapi kan bisa juga Pak, saya atau kalau saya close juga jadi draft karena cuman kalau jadi draft belum tentu kekirim, belum tentu, tidak akan terkirim kalau kita lupa gitu ya. Nah, kalau jadwalkan pengiriman kita udah jadwalkan ya, kan otomatis terkirim gitu ya. Oke, gimana caranya? Bapak Ibu tulis, klik itu ya, tulis. Saya nggak tahu nih logonya udah sama atau enggak ya. Saya udah berubah jadi pensil. Mungkin ada yang masih plus gitu ya. Harusnya semua udah berubah jadi pensil ya. Terus tulis kan tampilannya kayak gini, ke pop up gitu kan, pesan baru. Nah, setelah Bapak Ibu tulis kepada siapa, judulnya apa, isi emailnya apa, di bawah tuh ada tombol kirim. Nah, Bapak Ibu jangan klik yang tombol kirim, tapi Bapak Ibu klik yang segitiga di sebelah tanda kirim itu. Di sebelah tanda kirim itu. Gitu tuh ada panah kecil atau ada segitiga kecil, klik, nah nanti akan timbul tulisan jadwalkan pengiriman. Klik dijadwalkan pengiriman itu, nanti tampilannya kayak gini. Mau kapan dikirimnya? Gitu ya. Waktu Indo-China ya. Jadi ini Indonesia, Singapura, Vietnam, Thailand gitu ya. Malaysia. Mau besok siang, besok pagi, besok siang, Senin pagi, atau Bapak Ibu pilih tanggal dan waktu mau kirim kapan. Kalau Bapak Ibu klik pilih tanggal dan waktu, akan tampil tanggalan ya, kayak kalender biasa gitu. Bapak Ibu tinggal klik lalu pilih jamnya. Tapi dia ada kasih 3 pilihan tuh. Selalu ada 3 pilihan itu, besok pagi, besok siang, atau Senin pagi. Gitu, minggu depannya ya. Seperti itu. Nah, itu kalau kita klik oke, gitu ya. Nah, nanti emailnya akan otomatis masuk ke email seperti email ke logo itu tuh Bapak Ibu. Kayak logo send mail atau email yang terkirim, tapi ada tanda jamnya. Artinya dia akan dikirimkan sesuai dengan jadwal yang dimasukkan. Gitu ya, ini saya masukkan Pak Victor itu tanggal 11 Mei. Cuman saya udah cancel sih, harusnya jadi nggak masuk ya. Gitu. Jadi setiap kali kita jadwalkan pengiriman, cara ngeceknya gimana? Udah jadi belum nih jadwalkan pengiriman saya? Bapak Ibu klik di situ tuh ya. Di panel menu utama, di lambang yang kayak lambang send mail. Itu apa sih, pesawat ya? Atau apa sih, pesawat dari kertas kan itu ya? Sama jam gitu ya. Klik, nah nanti kelihatan tuh email-email yang kita jadwalkan untuk kita kirim. Seperti itu. Itu jadwalkan pengiriman. Oke, saya lanjut. Urungkan pengiriman. Aduh, saya udah ketik, saya udah send lagi. Saya mau cancel, gimana ya? Gitu. Di Google tuh disediakan Bapak Ibu untuk kita jadwalkan pengiriman. Wah, ini dia nih Pak yang saya tunggu-tunggu gitu ya. Saya jadwalkan pengiriman. Urungkan pengiriman atau batalkan ya. Lagi-lagi gear, lihat semua setelan, masuk ke umum, lalu cari urungkan pengiriman. Bapak Ibu scroll ke bawah, nggak perlu scroll ya, karena ini kayak masih di atas nih, urungkan pengiriman. Kalau nggak salah defaultnya Bapak Ibu tuh 5 detik. Gitu ya, defaultnya 5 detik. Nah, saya pakai yang paling maksimal Bapak Ibu 30 detik. Jadi saya punya waktu 30 detik untuk membatalkan pengiriman. Pak, nggak ada nih membatalkan pengiriman 1 hari, ya nggak ada. Dibikin sama Google cuma 30 detik ya Bapak Ibu. 30 detik itu udah cukup banget ya. Lumayan lama tuh 30 detik untuk kita jadi apa enggak nih gitu ya. Karena kan biasa kalau salah kan kita langsung sadar ya. Kalau baru besokannya salah, kalau baru besokannya sadar salah ya itu parah sih gitu ya. Oke, pembatalan pengiriman. Nah, saya pilih yang paling maksimal ya Bapak Ibu, 30 detik. Jangan lupa simpan perubahan.
gitu ya, simpan perubahan, titik di bawah itu. Tombol di bawah, simpan perubahan. Saya nggak tahu nih udah update atau belum, tapi seingat saya paling maksimal 30 detik ya. Kalau ada yang lebih dari 30 detik, pilih aja yang paling maksimal Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya waktu untuk membatalkan pengiriman atau mengurungkan pengiriman. Mengurungkan ya, membatalkan pengiriman. Nah, caranya gimana ngetes sudah jalan atau enggak? Bapak Ibu kirim ke seseorang, kasih subjeknya, body mailnya atau isi suratnya boleh Bapak Ibu tulis, Bapak Ibu kirim. Nah, setelah Bapak Ibu kirim, setiap kali habis Bapak Ibu kirim, Bapak Ibu notice gak di kanan bawah tuh ada tulisan kayak gini. Pesan terkirim. Urungkan, lihat pesan. Gitu ya. Nah, urungkan. Nah, ini kotak ini tampil sesuai durasi kotak ini tampil sesuai dengan waktu yang Bapak Ibu pilih tadi. Kalau 5 detik, dia cuma nongol 5 detik, nanti hilang. Udah nggak bisa diurungkan. Tapi kalau Bapak Ibu pilih 30 detik, dia 30 detik tuh. Gitu ya, untuk tampil. Gitu. Jadi Bapak Ibu punya waktu 30 detik untuk urungkan. Jadi kalau Bapak Ibu klik urungkan, wah nggak jadi nih urungkan, balik lagi kayak Bapak Ibu lagi mau nulis surat tadi. Email yang kita urungkan itu akan ke pop up gitu. Seperti itu. Itu urungkan pengiriman ya. Atau batalkan pengiriman atau cancel atau apa gitu lah ya. Itu untuk urungkan pengiriman. Nah, sekarang kasih label. Kasih label. Gimana caranya kasih label? Gitu ya. Bapak Ibu klik di salah satu email, gitu ya, klik di salah satu email, lalu klik kanan, nanti akan tampil pilihan kayak gini, gitu ya, klik kanan, lalu Bapak Ibu pilih beri label, lalu Bapak Ibu pilih buat baru, lalu kasih nama labelnya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini saya pilih nih yang dari WordPress. Jadi saya mau kasih label semua email yang dari WordPress itu saya kasih nama WordPress. Saya kasih labelnya. Beri label buat baru, saya masukkan WordPress. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu pilih buat baru, nanti akan ditanya nih, harap masukkan nama label yang baru. Saya masukkan WordPress. Lalu klik buat. Klik buat. Tara, langsung timbul WordPress. Kalau tadi nggak ada ya. Kalau tadi itu nggak ada, biasa doang, cuma ada promosi warna hijau. Nah, setelah saya masukkan WordPress, ada kata WordPress tuh di situ, Bapak Ibu. Gitu ya. Ini warnanya nggak ini nih, kayaknya nih biasa banget gitu ya. Kita bisa ganti warna, Bapak Ibu. Gimana caranya? Nah, label WordPress itu akan nongol di panel menu utama. Kalau Bapak Ibu klik garis 3 itu, yang di kiri atas, nanti akan timbul tuh, WordPress. Gitu ya. Nah, di sebelah WordPress itu kalau kursornya Bapak Ibu arahkan ke sana ada titik 3. Nah, kalau Bapak Ibu klik di situ, ada tampilannya tuh. Nah, terus mau ganti warna, ya di paling atas tuh, warna label. Silakan pilih Bapak Ibu mau ganti warna apa. Wah, saya Atalia banget nih, kalau nggak hijau, biru gitu ya. Saya anti warna yang lain gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu ganti hijau sama biru, gitu kan. Saya gantinya apa ya? Saya lupa. Oh, saya gantinya kuning, Bapak Ibu. Gitu ya, saya gantinya warna kuning. Nah, set berubah dia, jadi warna kuning. Itu bikin label. Jadi Bapak Ibu bisa langsung main warna gitu ya. Mana nih yang dari WordPress gitu ya, langsung jadi label. Dan langsung ada di folder di sini ya Bapak Ibu. Di folder yang di menu utama itu langsung ada. Jadi kalau kita mau nyari, kita nggak perlu scroll di kotak di inbox gitu ya. Kita tinggal klik garis 3 di sebelah huruf M Gmail itu, langsung cari foldernya aja WordPress. Nah, semua email dari WordPress akan nongol di situ. Nah, itu kita kasih label ya. Kita kasih label dan label itu akan jadi folder. Gitu ya. Oke, lanjut. Setelah buat label, kita masuk ke filter. Gitu ya. Bapak Ibu bisa pakai ini ke beberapa yang lain ya, gitu ya. Filter. Nah, kita mau bikin filter nih. Filter ini hampir sama fungsinya kayak di Chrome kemarin filter ya. Cuman ini khusus untuk Gmail. Nah, klik segitiga ke bawah atau apa sih itu, panah ke bawah ya. Yang saya kasih garis itu Bapak Ibu di kaca pembesar, telusuri email dan chat. Ada segitiga ke bawah itu, klik di situ, tampilan nanti kayak gini. Nah, lalu Bapak Ibu pengen filter. Nah, yang saya kasih contoh, saya pengen filter email yang dari si WordPress. Saya pengen filter nih email dari WordPress. Saya masukin pengirimnya kan, pengirimnya adalah wordpress@sekolahatalia.sch.id. Pas saya tahunya dari mana sih email pengirim ini, Bapak Ibu klik di emailnya, nanti di atas tuh ada keterangan pengirimnya. Nah, Bapak Ibu copy aja dari situ.
gitu ya. Tapi Bapak Ibu bisa tambahkan filter juga kepada siapa, subjeknya apa, mengandung kata-kata apa, atau tidak mengandung kata-kata apa, atau ukurannya lebih besar dari apa, hari kapan, telusuri, memiliki lampiran atau enggak. Lalu buat filter. Nah ini Bapak Ibu bisa telusuri juga ya. Jadi ini selain search, dia bisa buat filter. Nah sekarang kita lagi masuk ke topik filter, buat filter gitu ya. Set. Nah ini ada banyak opsi Bapak Ibu. Jadi kalau email yang dari WordPress tuh saya mau apain? Saya bisa langkai kotak masuk, langsung masuk arsip dia, atau saya setiap kali email datang saya udah tandai sebagai dibaca, atau semua email itu saya bintangi, semua email itu saya akan pakai label, atau saya langsung hapus gitu ya, semua email dari WordPress saya hapus, bisa juga gitu ya, kirim template, selalu tandai sebagai penting dan segala macam. Nah, saya kasih contoh, saya bikin filter, semua email dari WordPress saya akan labelin. Jadi dia otomatis masuk ke foldernya label tadi. Jadi saya klik gunakan label, saya pilih WordPress. Nah, lalu di bawah tuh Gmail langsung ngedetect email dari WordPress tuh ada berapa banyak. Nah, di email saya itu ada 9. Nah, lalu saya cek juga di situ. Terapkan juga filter pada 9 percakapan yang cocok. Jadi semua email dari WordPress tuh saya centang juga. Lalu saya buat filter. Jadinya kayak gimana? Jadi kayak gini. Jadi semua email dari WordPress langsung ada label dan masuk ke foldernya WordPress. Seperti itu. Ini cuma ada 6 Pak. Berarti 3-nya ada di tempat lain ya. Tapi kalau mau carinya kita langsung cari ke foldernya aja ya. Yang di samping itu. Di panel menu utama. Oke, ini sudah lewat Pak Melvin. Jadi kita cukupkan dulu di sini. Atau seperti apa? Saya kembalikan dulu ke Pak Melvin. Oke, Pak Anton. Thank you. Tadi teman-teman beberapa hal yang menarik dan buat saya sangat pribadi sangat bermanfaat gitu ya jika kita menggunakan Google Mail gitu. Mulai dari tadi ada tema, ada bagaimana kita customisasi tampilan Gmail kita gitu ya. Menarik. Kalau saya pribadi sih terus terang saya sama kayak Pak Anton, pakainya simpel-simpel aja gitu. Karena kalau gambar di belakang buat saya agak aneh gitu. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman suka mau di customize, silakan tampilannya. Tadi juga ada beberapa ya signature. Nah mungkin kita ketika beremail dengan siapa guru atau mungkin dengan siswa gitu ya, seorang tua, kita juga sudah bisa manfaatkan signature tadi sehingga kita menandakan oh ya kita guru, saya guru kelas berapa gitu ya. Itu juga saya pribadi juga ini sih mungkin akan menggunakannya ya ke depannya. Terus kalau saya pribadi, teman-teman yang sudah saya rasakan manfaatnya benar adalah yang barusan tadi Pak Anton jelaskan gitu ya tentang label gitu. Jadi email-email kita grouping, jadi kita nyarinya pun gampang. Misalnya contoh deh yang paling gampang gitu ya, saya mau cek absensi saya gitu kan. Kadang-kadang saya suka gini, Pak Melvin absennya belum tuh tanggal sekian. Masa sih? Nah saya lihat aja nih karena udah saya grouping, udah saya label semua absensi saya, jadi saya bisa lihat oh iya terakhir saya ternyata absen tanggal sekian. Jadi bisa dicek. Jadi nggak perlu nyari lagi tuh mana Google Form saya yang dari presensi itu sih buat saya sangat membantu gitu ya ketika kita banyak email gitu teman-teman. Jadi sampai di sini kira-kira teman-teman masih adakah pertanyaan-pertanyaan mungkin yang bisa disampaikan? Pak Melvin? Ya boleh Pak Victor. Ya, saya mau nambahkan yang tadi ditanyakan oleh Bu Niputu Dewi ya, yang tentang email yang penting itu tadi. Oh iya. Nah, ya, jadi kalau email penting itu memang itu dikategorikan sendiri oleh Google gitu. Jadi dia punya sistem AI, Artificial Intelligence, yang menentukan itu. Dan itu biasanya, kenapa itu jadi penting? Karena pertama, itu email yang sering kita buka gitu. Pengirimnya itu kita sering, Google melihat itu kita sering berkirim email. Ya. Kemudian juga email itu sering kita balas.
Itu. Atau juga email itu biasanya berisi kata kunci yang sering kita baca. Jadi di Google itu semua sudah ada data-data kita apa yang sering kita baca. Kemudian email yang kita bintangi atau kita taruh di arsip gitu. Nah, itu biasanya di data oleh Google. Kemudian ketika ada email serupa masuk atau yang menyerupai itu, maka dia akan kasih label bintang. Nah, itu kalau misalnya Bapak Ibu merasa saya nggak mau dikategorikan penting-penting email saya, itu ada settingnya juga di bagian umum gitu ya. Nanti kita di setting di situ, saya nggak mau kalau histori penelusuran saya atau data-data masa lalu saya itu dijadikan referensi menentukan penting atau tidaknya. Kurang lebih begitu, Pak Melvin. Ya, Pak Victor, saya ada tambahan sedikit, Pak Melvin. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu mau mengirim email dan berharap bahwa email ini urgent atau important, memang dari Google tidak menyediakan fasilitas untuk menandai bahwa email yang saya kirim itu adalah urgent atau important. Satunya cara adalah menuliskan di subtext Bapak Ibu bahwa ini important atau ini urgent. Cuman itu yang ditawarkan oleh Google saat ini untuk menandai bahwa email Bapak Ibu urgent atau important. Begitu aja Pak Melvin. Oke, thank you Pak Victor sama Pak Alfon untuk menjawab tadi ya pertanyaan Bu Dewi. Ya, jadi Google itu juga melihat ini ya, dia punya sistem sendiri yang bisa membaca gitu ya dari data-data yang kita masuk, sehingga dia juga membantu, sebenarnya tujuannya adalah membantu kita untuk mungkin dari sini sih penting, mungkin email dari sini penting gitu. Tapi tadi teman-teman kalau mau mengirimkan memang ada email penting atau urgent, bisa ditambahkan di judulnya juga ya bahwa ini penting gitu. Di awal, tapi jangan di akhir. Kalau di akhir nanti nggak ketutupan sama judul sebelumnya. Gitu, kalau mau nambahin urgent atau penting. Okay. Kayaknya yang penting ya. Soalnya kalau urgent kan mendingan telepon ya. Kalau urgent jangan di email, kan urgent, telepon gitu ya. Penting baru di email gitu ya. Jadi urgent sama penting kan beda. Urgent tuh mendesak ya. Kalau mendesak ya telepon lah. Ya penting untuk dibaca gitu ya. Datangnya lebih cepat toh. Iya. Oke, jadi teman-teman sekarang sudah ya pukul 11 ya. Jadi sekali lagi saya mau mengingatkan juga kembali ke teman-teman, Google sekali lagi ini sampai kita belajar Gmail, kemarin sudah belajar Google Chrome, itu sebenarnya banyak sekali fitur-fiturnya ya. Gmail pun juga masih banyak sebenarnya fiturnya yang bisa kita explore. Tapi sekali lagi kita coba prioritaskan mana yang benar-benar bisa bermanfaat pada kita ya untuk sehari-harinya. Jadi sampai sini. Sebenarnya kalau mau ditanya lagi, Pak Anton juga masih banyak ya Pak ya, mau diinformasikan ke kita sebenarnya. Tapi sekali lagi tetap kita prioritaskan karena waktu juga yang menentukan. Oke, itu saja teman-teman. Hari ini di latihan hari ini. Jadi sekali lagi saya ingatkan teman-teman, habis ini diisi presensinya di Google Classroom. Jadi kita banyak interaksi ya di Google Classroom, misalnya ada materi maupun video. Nah kalau misalnya ada video materi gitu ya, belum sempat di-upload misalnya, nggak bisa langsung kita upload karena memang kita menunggu. Jadi Google Meet sendiri berikan video rekaman ke kita itu juga pasti ada jeda waktunya juga. Jadi nggak bisa langsung kita posting. Pak Anton, yang sudah ditampilkan berapa slide tadi, Pak? Masih kurang banyak ya, Pak? 15 lagi, udah 65 tadi. 15 lagi. 3 topik lagi. Okay. Masih ada 3 topik, teman-teman. Jadi sebenarnya eksplorasinya bisa banyak ya. Mungkin lain kesempatan kita akan explore lagi gitu. Tapi yang penting apa yang udah dibagikan sekarang teman-teman bisa aplikasikan gitu ya. Jadi harapan kita pasti membantu teman-teman juga untuk menggunakan Gmail lebih efisien dan nggak membingungkan, juga lebih menarik buat
at least buat teman-teman sendiri ya dengan komunikasinya itu. Pak Melvin. Ya Bu Dewi. Iya, kita tuh dari kemarin mengawali dan mengakhiri tidak dengan doa ya. Mungkin untuk besok-besok. Gitu ya, thank you. Oke, terima kasih Bu Dewi masukannya. Oke. Emang kita nggak sengaja doa sih Bu, buka sama tutup, kecuali kita di panitia ya. Oh gitu, kita nggak apa-apa ya, yang pesertanya nggak usah doa. Baik Pak Anton. Oke, thank you Bu Dewi. Oh ya, sama satu lagi kami informasikan juga setelah kita diskusi di PIC, di fasilitator, untuk tanggal 13 ya, berhubung itu kan ada hari kenaikan Isa Al-Masih ya, kenaikan Yesus Kristus. Nah, kita akan hasil diskusi terakhir, akhirnya kita putuskan, kita akan ada survei ya Pak Anton, Pak Alfons ya, maksudnya untuk menanyakan lagi ke teman-teman, apakah kita akan tetap jam 10 atau jam 13. Kalau mungkin tadi di chat saya sempat informasikan akan ada perubahan. Nah, kita ternyata dari terakhir kita akan coba diskusikan lagi dengan input dari teman-teman juga. Ya, maksudnya kita teman-teman nanti mengisi coba di form. Kita akan lihat mana yang lebih banyak, gitu ya. Oke, itu saja teman-teman. Pak Melvin, tadi saya tuh mungkin kehilangan ini. Absennya di mana ya? Absensinya tadi. Harusnya di mana caranya? Bu Brenda udah masuk Google Classroom kan? Terus? Di forum kalau kita masuk Google Classroom, nanti dia akan ada tuh postingan presensi. Oh gitu, di sana ya ada presensinya. Jadi kok kelihatannya ada link Google Form gitu. Iya, tadi sudah masuk tapi kok nggak ada apa-apa. Iya, itu. Saya juga lihat beberapa dari teman-teman di sini yang datang itu juga di Google Classroom masih belum accept gitu ya. Jadi saya harap teman-teman juga accept Google Classroom-nya, undangan invitation-nya dengan masuk langsung ke Google Classroom. Nanti di situ ada kelihatan permintaan untuk gabung di kelas. Karena mungkin besok-besok ketika ya materi-materi yang berkaitan dengan mungkin ada Google Docs atau spreadsheet atau Google Form, ketika fasilitator mau memberikan file gitu ya untuk latihan dan rekaman-rekaman video juga nanti akan diposting di sana. Gitu. Jadi itu memudahkan kita semua untuk berinteraksi di kelas. Itu saja teman-teman untuk hari ini. Nah, gimana, ada tambahan lagi Pak Anton, Pak Alfons, Bu Febri, Pak Andi, Pak Victor? Oh ya, ini dari Pak saya Pak. Jadi Bapak Ibu kalau masuk ke Classroom gitu ya, kan ketika Bapak Ibu klik ke Classroom Bapak Ibu, di atas tuh ada 4 menu. Bapak Ibu ada forum, tugas kelas, anggota, sama nilai. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di forum. Forum ini mungkin kayak halaman depannya Facebook ya, seperti ini. Nah, di sini udah ada nih dari Pak Alfons, presensi. Bapak Ibu klik di sini nanti akan langsung nge-link ke link absen, gitu ya. Atau kalau Bapak Ibu nanti udah banyak nih posting, Bapak Ibu bisa masuk ke tugas kelas di paling atas, presensi Barbekui, gitu ya. Jadi Bapak Ibu klik di sini, nanti akan masuk ke Google Form. Nah, Google Form untuk presensi kita atau daftar hadir kita tuh disatukan dengan presensi untuk evaluasi acara, Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu isi evaluasi acara yang akan jadi feedback buat kita, itu sebenarnya udah langsung jadi absennya Bapak Ibu. Nah, ketika klik, jangan sampai salah pilih tanggal ya Bapak Ibu. Kemarin tanggal 10, hari ini tanggal 11. Nanti udah sesuai dengan materinya. Seperti itu, materinya tanggal 10 nanti akan terkait Google Chrome, tanggal 11 terkait dengan Gmail. Ya, jadi kalau ngisi daftar hadir ada di sana ya Bapak Ibu terkait pelatihan kita udah 2 hari, berarti Bapak Ibu bisa klik isi 2 kali seperti itu. Link materi saya nanti saya taruh di Google Classroom Bapak Ibu, jadi 15 slide selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat di sana, termasuk Bapak Ibu kalau tadi rasanya kecepatan dan segala macam, Bapak Ibu bisa lihat sana pelan-pelan, oh maksudnya kayak gini, oh maksudnya kayak gini. Jadi rasanya sih bisa jadi sangat sederhana Google-nya, tapi powerful Bapak Ibu, gitu ya. Tampilannya terlihat sederhana tapi powerful karena semua
hal itu sudah ada di sana, sudah jadi ruang kerja kita gitu ya, sudah jadi workspace-nya kita. Thank you, Pak Melvin. Terima kasih Pak Anton. Oke, tadi apa di chat Pak Alphonse? Oh iya, kalau dapat menghubungi ya teman fasilitator kalau ada pertanyaan setelah setelah latihan ini. Oke, kalau begitu saya akhiri pertemuan kita hari ini, teman-teman. Thank you semua. Kita kita foto dulu, teman-teman. Kemarin kita juga lupa foto. Betul. Ya, saya akan foto ya, teman-teman ya. Silakan ditampilkan wajah-wajah tampan dan rupawannya, Bapak Ibu. Mungkin tadi yang ada kelas juga ya. Oke, ada 49. Oh, berarti saya ganti dulu ininya. Tampilan. Pas nih 49 ya. Udah ada banyak yang keluar. Ya, tidak apa-apa, Bu. Oke, thank you teman-teman. Smile, 1, 2. Ini siapa sayang nih nggak dibuka videonya? Iya. Oh, Oke, thank you teman-teman. Iya, thank you. Thank you Bapak Ibu buat antusiasmenya. Sampai ketemu besok. Terima kasih buat ilmunya. Ya, Ibu-ibu.